Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat beribadah dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita buka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 31 hingga 39. Saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayat 31, dan saudara ataupun sahabat Kristus dapat membaca ayat-ayat seterusnya. Demikian firman Tuhan ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sahabat Kristus, kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah berita buruk bagi si iblis, tetapi merupakan berita sukacita bagi kita orang yang percaya. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 54, ayat 55 dan ayat 57, demikian firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kini saudaraku, belenggu dosa dan akibatnya telah dipatahkan. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama ia menjadi orang Kristen atau seberapa aktif ia terlibat dalam pelayanan di gereja. Tetapi kemenangan sepenuhnya ditentukan oleh faktor iman. Dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 4 dan 5, Alkitab mengatakan seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berbicara tentang iman tidak lepas dari apa yang disebut ketaatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Asal kita hidup taat, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab kemenangan kita bukan bergantung keadaan yang ada di sekeliling, tetapi bergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Ayat 31 tadi berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata lawan di situ berbicara juga tentang masalah, kesulitan, penderitaan, atau orang-orang yang merancang kejahatan terhadap kita. Artinya, siapakah yang dapat melawan kita? Sahabat Kristus, mengapa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan? Karena mereka tidak memahami benar siapa dirinya di dalam Tuhan. Ini terjadi karena mereka tidak memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Roma 8 ayat 33. Artinya kita ini sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itu kita boleh lihat dalam Mazmur 65 ayat 5. Amsal 21 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dengar baik saudaraku. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.